Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan juga untuk orang tua kita dan guru-guru kita. Semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini kita sudah masuk materi pelajaran fikih. Kita sudah masuk bab yang pertama, yaitu materi terkait dengan zakat fitrah. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah kita dapat diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala yang apa yang kita pelajari dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terkhusus mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah Allah angkat wabah corona di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan pada materi kali ini yaitu zakat. Zakat itu termasuk rukun yang keberapa anak-anak? Zakat termasuk rukun yang ketiga. Berarti ketika membahas terkait rukun Islam, di situ ada salah satunya zakat. Berarti menunaikan zakat itu menjadi kewajiban setiap umat muslim. Nah, fokus pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu kalian bisa lihat sama-sama di slide apa itu zakat fitrah. Dalil terkait tentang zakat fitrah apa? Kapan diwajibkan zakat fitrah? Hukum zakat fitrah? Siapa yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Dan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah tersebut? Langsung saja pengertian zakat fitrah. Kalian bisa lihat sama-sama di slide definisi zakat fitrah. Di sini berbicara definisi zakat fitrah. Ada definisi secara etimologi dan terminologi. Jadi zakat terbagi menjadi dua, dan dari bahasa pun, dari etimologi itu terbagi menjadi dua juga, dan bahkan secara maknanya, secara bahasa itu banyak. Kita bisa lihat sama-sama di slide. Kata zakat ditinjau dari sisi bahasa Arab memiliki beberapa makna. Di antaranya berkembang, berkah, banyaknya kebaikan, menyucikan, dan memuji. Itu tinjauan dari segi aspek bahasa, makna zakat. Sedangkan dalam istilah fikih, secara syariat, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Ini definisi zakat. Zakat fitrah mulai disyariatkan di dalam Islam pada tahun kedua Hijriah, sama bertepatan di tahun itu juga puasa Ramadan mulai diwajibkan, dan sholat jenazah juga pada tahun itu juga diajarkan kepada umat muslim. Kapan tepatnya diwajibkannya syariat zakat fitrah itu? Tepatnya pada Ramadan 27. Jadi 2 hari sebelum
hari raya Idul Fitri itu disyariatkannya kewajiban melaksanakan zakat fitrah. Dan di slide kalian ini, pendapat ini terkait sejarah banyak pendapat juga ya. Ini kakak juga di layar kakak ambil dari sumber dompet duafa, itu ada fasenya itu. Ada fase pertama, ada fase kedua, dan fase ketiga terkait sejarah kewajibannya zakat fitrah. Tadi terkait sejarah awal mula disyariatkannya, diwajibkannya melaksanakan zakat fitrah. Nah, sekarang terkait kapan diwajibkan melaksanakan zakat fitrah. Maksudnya yang terkait dengan waktunya. Jadi orang tersebut sudah boleh melaksanakan zakat fitrah. Kalian bisa lihat, perhatikan baik-baik. Kewajiban orang membayar zakat fitrah ketika orang tersebut menemui dua fase. Satu, mengalami akhir Ramadan, dan yang kedua, mengalami awal Syawal. Yang ketiga itu tambahan, ada barang yang harus dikeluarkan. Mengalami akhir Ramadan dan mengalami awal Syawal, itu dua fase yang wajib ditemui oleh orang yang wajib membayar zakat. Jadi dua fase ini harus wajib ada. Kalau cuman hanya salah satunya, itu tidak wajib. Contohnya nih, kakak beri contoh. Misalkan kalian bisa sama-sama baca di slide. Ada bayi lahir jam 6:30 malam. Ada bayi lahir jam 6:30 malam. Tepatnya pada malam bulan Syawal. Jadi kalau di kitab malam takbiran. Jadi udah puasa terakhir, udah buka, udah selesai, terus takbiran dah tuh, masuk Isya. Terus bayinya lahir. Maka pertanyaannya, bayi tersebut boleh wajib tidak untuk bayar zakat? Jawabannya, bayi tersebut tidak wajib membayar zakat. Sebab kenapa? Sebab tidak menemui dua fase, yaitu tidak menemui akhir Ramadan. Jadi bayi tersebut hanya menemui satu fase, yaitu mengalami awal Syawal. Itu tidak wajib zakat. Jadi dua fase tersebut harus berkumpul dalam satu waktu, mengalami akhir Ramadan dan mengalami awal Syawal. Baru orang tersebut wajib untuk membayar zakat. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Jadi maksudnya apa dari poin yang pertama itu, mengalami akhir Ramadan? Mengalami akhir Ramadan itu, pertanyaannya, akhir Ramadan itu kapan sih? Nah, jadi akhir Ramadan itu ya maghrib di akhir bulan Ramadan. Misalnya hari Sabtu itu akhir bulan Ramadan. Ketika itu puasa terakhir kita. Maghrib kita berbuka, setelah itu udah. Itu sudah masuk di akhir bulan Ramadan. Masuk terus, itu masuk kepada fase yang kedua, mengalami awal Syawal. Jadi sehabis maghrib itu sudah masuk awal Syawal. Makanya kenapa malam awal takbiran itu setelah habis maghrib sudah bisa berkumandang mengucap takbir. Jadi perbedaan mengalami akhir Ramadan dan mengalami awal Syawal sudah dipahamin ya.
pertemuan kali ini mungkin kakak cukupkan materi terkait dengan hukum zakat fitrah, terus pembahasan terkait dengan siapa yang harus mengeluarkan zakat dan siapa yang berhak menerima zakat. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan bahas di pertemuan minggu selanjutnya. Jika ada pertanyaan terkait dengan pembahasan materi pada pertemuan kita kali ini, bisa kalian tanyakan saja langsung ke kakak melalui chat WA ya. Mungkin kakak cukupkan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu sehat, selalu jaga kesehatan, dan selalu doakan orang tua kalian, guru-guru kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.